Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u, dan bersegeralah siapa kalian ila maghfirah, menuju maghfirah ampunan Allah, maghfirah min rabbikum, dari Tuhan kalian, segeralah menuju maghfirahnya Allah, wa jannah, dan jannahnya Allah. Jannahnya Allah itu arduhas samawati wal ard. Lebarnya itu melebihi lebarnya beberapa langit yang 7 dan bumi. Masih lebih lebar surga. Diperumpamakan kepada lebarnya beberapa langit dan bumi agar kita bisa sedikit membayangkan tentang luas, lebar, dan kenikmatan yang sangat luar biasa di jannah. Uiddat lil muttaqin, sudah disediakan bagi orang-orang yang muttaqin, merawat ketakwaannya, zahir maupun batin. Surah Ali Imran ayat 133. Kalau surga sedemikian luas, pertanyaannya, apakah kita sudah dimungkinkan punya sebagian tempat di surga? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Al-Quran Surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke-17. Agar kita dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempunyai sebidang tempat di surga yang sangat luas itu, karena surganya luas, khawatir kita di situ tidak punya sedikit pun kapling. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran Surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke-17, melalui lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi menceritakan ketika Luqman, ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan walinya Allah. Ketika Luqman ini memberi nasihat kepada keluarganya. Ya bunayya, wahai anak cucuku, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Mendirikanlah siapa kamu as-shalah, jaga sholat.
Kalau kita bisa jaga sholat, waktunya, syarat rukunnya, gerakannya, kehusuannya, keikhlasannya, ketumakninahannya, maka insya Allah kita hidup akan tenang. Setelah kimis sholat, dirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf. Jangan lupa kita sendiri untuk selalu melakukan sesuatu yang ma'ruf, yang baik. Dan berdoa dan memberi contoh yang baik. Wanha anil mungkar, apabila kita punya kemampuan, kita juga harus mencegah dari kemungkaran untuk diri kita dan orang lain. Namun demikian, amar ma'ruf itu wasbir, perlu kesabaran. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu perlu kesabaran. Wasbir ala ma asabak. Bagi amar ma'ruf, menyampaikan kemungkaran, cobaannya ringan. Tapi nahi mungkar ketika berhadapan dengan kemungkaran, ini cobaannya lebih besar. Wasbir ala ma asabak. Bagi orang yang amar ma'ruf, biasanya tidak sepi dari cobaan. Wasbir ala ma asabak. Oleh karena itu, harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Hidup ini kalau tidak kita hadapi dengan kesabaran, maka kita yang gagal, kita yang kalah. Inna dzalika min azmil umur. Segala sesuatu dihadapi dengan kesabaran itu termasuk azmil umur. Sesuatu perbuatan yang tersanjung, diridhoi oleh Allah, dan sangat mulia. Karena sangat mulia, berada di puncak. Oleh karena itu meraihnya perlu kehati-hatian dan penuh dengan cobaan. Oleh karena itu ada nabi yang diberi predikat sanjungan dengan ulul azmi. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 334 sampai 335 dari kanan sampai kiri atas. Beliau mencoba sekelumit menjelaskan tentang surah Luqman tadi ayat 17. Pertama, muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi kullihi wanhau 'anil munkar wa illam tajtanibuhu kullah. Lakukan semampu kita amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita perlu mempraktekkan dahulu sesuai kemampuan kita. Faqala hakian an Luqman ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Memang amar ma'ruf ini perlu kesabaran. Karena apalagi nahi mungkar itu pasti musibah, fitnah, tantangannya, gangguannya itu, cobaannya itu lebih berat. Seperti Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 186, ini sebagai kabar gembira tasliyah agar kita setelah disampaikan kita mendapatkan suatu cobaan, jadi kita sudah siap dan kita bisa lebih legowo menghadapinya, lebih tahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur.
Ali Imran ayat 186. Latublawunna, lamnya lam taukid, nunnya taukid sakila bertasdid. Sungguh kalian itu dalam seni amar ma'ruf pasti kalian merasakan suatu cobaan. Semakin ke atas, SD, SMP, SMA, kuliah, doktor, profesor, semuanya ada cobaannya. Untuk menunjukkan kualitas keimanan, kehidupan, keilmuan, dan ketahanan, dan ketajaman kita berpikir. Latublawunna fi amwalikum. Di masalah harta. Bayangkan, lihat di sekeliling kita. Orang yang amar ma'ruf, hartanya itu ada yang disita, dan lain sebagainya. Tidak semuanya orang yang ditahan, fisiknya. Demikian juga yang disita hartanya, diblokir uangnya, tabungannya, itu orang yang tidak baik. Dulu Nabi juga begitu. Ada yang Nabi dibakar, bukan hanya ditahan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga begitu. Diudak-udak, dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Ibrahim oleh Namrud bukan hanya ditahan, tapi dibakar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditahan di lereng gunung dulu, sampai beliau hanya makan dedaunan. Lalu setelah itu perjanjiannya dimakan rayap di Ka'bah dan seterusnya. Lalu Nabi diusir sampai Nabi mundur selangkah ke Madinah. Itu Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 1 sampai 5. Demikian juga At-Taubah ayat 1 sampai 5. Juga di Bukhari. Hartanya dicoba. Nabi Ayub juga. Nabi juga dicoba juga. Fi amwalikum wa anfusikum, jiwa. Dibully luar biasa. Ditahan, kalau perlu dibunuh, dihabisi. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitab. Ujian seperti itu ada kalanya datang dari mereka, kafir Quraisy, dari Yahudi, dari ahli kitab. Minal ladzina utul kitab min qablikum. Bahkan dari sesama umat Islam. Kita tahu dulu di Badar itu ada yang KTP-nya Islam. Karena harus menjadi tameng dipakai oleh mereka untuk mengelabui dan membingungkan umat Islam. Sehingga umat Islam ini mau berpihak kemana sehingga bingung. Karena di Badar waktu itu dari pihak Nabi tentu umat Islam semua. Dari pihak mereka ada yang tidak Islam, ada yang Islam. Yang tidak Islam itu sebagai tameng. Dalam rangka membingungkan dan melemahkan semangat umat Islam. Seperti sahabat Abbas itu. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ahli kitab dari dulu, Yahud dan Nasara, itu kalian pasti bisa merasakan. Wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wa minal ladzina asyraku, apalagi orang yang menyekutukan Allah, kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya, latasma'unna adzan katsira, kepada gangguan yang dahsyat luar biasa. Jadi kalau sekarang gangguan kita enggak seberapa dibanding dengan pendahulu-pendahulu kita. Wa in tasbiru, tapi semua itu harus dihadapi dengan sabar. Kalau kita sabar, api itu akan memakan api sendiri ketika kayu sudah tidak ada. Ketika kita bisa sabar bertahan, maka insya Allah akan ada fatah, pertolongan dari Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ala inna nasrullahi qarib. Wa in tasbiru, kalau kita sabar, tabah, tahan, bertahan. Wa tattaqu, terus menjaga kesucian, kebersihan, ketakwaan kita. Fa inna dzalika min azmil umur. Nah, itu ketemu azmil umur lagi. Hanya orang yang dedikasi tinggi, tabah, kuat, punya kemuliaan, itulah orang yang bisa sabar terhadap adzan katsiro dari ahli kitab dan wa minal ladzina asyraku dan konco-konconya. Dan ini adalah orang azmil umur yang tipe seperti ini.
Ali Imran 186 sama dengan Azmil Umur yang ada di Luqman 17. Satu sisi di samping sabar untuk sesuatu yang tidak terlalu membahayakan dan tidak mungkin mengulangi, maka kita perlu mencontoh yaitu kejadian-kejadian yang pernah terjadi di zaman dahulu. Yaitu kita lihat wa yadullu ala wujubir rifqi mastadalla bihil ma'munu idh wa'adhahu wa'idun. Ma'mun, Raja Ma'mun dulu, idh wa'adhah, memberi nasihat kepada Ma'mun, Raja Ma'mun. Wa'idun, siapa yang bagian pemberi nasihat, wa'annafa, dan mencerca dengan keras, dengan bahasa yang keras. Lahu, kepada Ma'mun, fil qauli, di dalam ucapan. Faqala, maka berkata siapa? Ma'mun, oknum pejabat ini. Ini oknum pejabat yang kalau ada kekurangan, dia mau mendengarkan nasihat dan dia mau merubah. Beda kita cara memperlakukan orang yang pura-pura. Dan justru orang yang memberi nasihat biasanya malah diproses. Kalau ini asli Ma'mun ini, mau dia, mau diperbaiki, mau mendengarkan nasihat, meskipun beliau oknum penguasa. Ada yang memberi nasihat tapi terlalu keras. Lalu si Ma'mun ini mengingatkan si penguasa ini. Ya rajul urfuk. Faqad ba'atsallahu man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Mohon maaf ya rajul. Kalau bisa agak lembut sedikit lah. Allah telah mengutus man kepada orang huwa adapun man khairum minka. Adapun orang itu yaitu lebih bagus dari kamu, yaitu Nabi Musa. Diutus ilaman kepada orang adapun man syarrun, yaitu lebih buruk ini dari aku, Ma'mun, yaitu Fir'aun. Nabi Musa diutus ke Fir'aun itu disuruh satu sisi fakula lahu qaulal layyina, tolonglah sampaikan pesan-pesan kebaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah ini kepada Fir'aun kalau bahasa kita dengan bahasa qaulan layyinan. Betul-betul qala yaqulu qaulan, masdar layyinan yang betul-betul lembut, lemah lembut. Amar ma'ruf itu lemah lembut. Kalau nahi mungkar perlu ketegasan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Insyaallah dia kalau memang masih punya hati, dia akan bisa mengambil pelajaran atau pada akhirnya dia pun bisa takut kepada adzabillah. Sebenarnya Fir'aun sudah hampir masuk Islam waktu masih sehat. Cuma dia bergaulnya tidak hijrah. Ketika dengan Nabi Musa dia hampir tunduk, hampir masuk Islam, apalagi tanya kepada istrinya, Siti Asiyah. Tapi begitu kembali ke teman-temannya, para pendukungnya, maka seperti Haman dan lain sebagainya, maka mereka menyarankan, jangan, nanti kamu setelah kamu menjadi orang nomor satu, menjadi orang nomor dua. Padahal Nabi Musa tidak mau menjadi merebut kekuasaannya Fir'aun atau mengambil posisinya orang, tidak. Nabi Musa itu cuma menyampaikan kebenaran soal kekuasaan, silakan saja. Akhirnya Fir'aun sampai ditunda, akhirnya nggak masuk Islam. Yang ada serakah, bukannya malam-malam tidur, tapi di akhir malam dia ngejar Nabi Musa sampai ke Laut Merah, tenggelamlah di situ. Andai saja dia enak-enak saja, tidak serakah. Jadi penguasa nggak usah ngejar-ngejar orang baik seperti Nabi Musa dan pengikutnya. Mungkin dia tidak tenggelam di Laut Merah. Ini pelajaran, jangan terlalu serakah jadi orang dunia maupun jabatan. Wa amarahu birrifqi faqala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Surah Thaha ayat 44. Falyakun iktidaan al-muhtasif firrifqi bil anbiya'i salawatullah alaihim. Gimana kalau kamu ikut Nabi Musa? Jadi Nabi Musa aja lembut ngadapi Fir'aun. Saya kan bukan Fir'aun. Jadi baik kalau begitu. Ini satu sisi ya.
Tapi di sisi yang lain begini, jangan dipotong kalau ayat itu. Nabi Musa itu satu sisi lembut, satu sisi tegasnya luar biasa. Kalau nggak percaya coba lihat. Annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Masih surah Thaha ayat 49. Wahai Fir'aun, kalau kamu tidak mau jadi orang baik, memperbudak Bani Israel, dan seterusnya, berlaku diktator, ingat azab Allah. Kekuasaan tidak lama, ada hidup, ada mati, ada siang, ada malam. Annal azab ala man kadzdzaba wa tawalla. Nabi Musa menyampaikan langsung itu, tegas itu. Al-Quran surah Thaha ayat 48. Qala lahum Musa, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziba. Nabi Musa bilang kepada Fir'aun di muka umum. Qala lahum Musa. Lahum itu berarti orang banyak. Musa siapa Nabi Musa? Wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziba. Wahai Fir'aun dan teman-temannya, jangan begitulah. Mari kita jadi orang baik-baik saja. Jangan berdusta, jangan berkhianat, jangan mengingkari nikmat-nikmat Allah. Dunia, kekuasaan, ruh, nyawa itu dari Allah. Pergunakan untuk sesuatu, didapat dengan cara yang diridhoi Allah, dipakai untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Fayusitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Coba cek Al-Quran surah Thaha ayat 61. Dan ini kelanjutan cerita di mana Fir'aun nanti mengundang tukang sihir. Dan kita tahu waktu itu, waktu pagi itu di muka umum itu disampaikan. Demikian juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sama. Waktu lembut-lembut, waktu tegas-tegas, proporsional. Itu Nabi Ibrahim menyampaikan, antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian ini melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Al-Anbiya ayat 54 disampaikan oleh Nabi Ibrahim waktu tegas-tegas. Nabi Muhammad apalagi? Coba lihat Nabi Muhammad itu. Tabbat yada Abi Lahab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Jadi ma aghna anhu mal harta. Tabbat yada kekuasaan, yada mal harta. Semua itu harta, kekuasaan kamu itu bakal hancur kalau tidak dipakai untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Tegas di muka umum Nabi Muhammad, waktunya tegas. Wa innaka la'ala khuluqin azim, karena Nabi itu proporsional, wasati, rahmatan lil alamin, waktu lembut-lembut, waktu tegas-tegas, sesuai porsinya, maka Allah memuji kalian ini, kamu ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul berakhlak sesuai akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat 4. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Jadi Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Bukan berarti tidak pakai as-sunnah, tidak pakai al-hadis. Di mana di Quran sholat Isya 4 rakaat? Enggak ada. Sholat Isya 4 rakaat itu kan di hadis, di as-sunnah. Oh enggak, kalau yang begitu Quran. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau as-sunnah ya as-sunnah, sabda Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi itu as-sunnah. Demikian juga cara berdirinya, cara rukuknya, cara bacanya, cara tahiyatnya, zikirnya, berangkatnya, pulangnya kalau sholat bagaimana Nabi itu. Langsung saja ke Quran, musyrik kalau pakai hadis. Astaghfirullahaladzim. Itu menyekutukan Allah, menyekutukan Quran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Quran, kalau Allah memang nggak butuh siapa-siapa. Lah kita ini kan manusia. Kita ini butuh mencontoh manusia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabinya sudah nggak ada, perbuatan, sifat, ketetapan, ucapan, itu sudah tidak ada. Adanya sekarang ditulis di kitab-kitab, termasuk di Bukhari, di Muslim, dan semua kitab hadis yang sahih-sahih. Demikian juga tafsir, tapi perlu diseleksi. Allah nggak sholat, Allah nggak butuh sholat. Yang butuh sholat itu kan kita. Oleh karena itu, Nabi aja diberi contoh oleh malaikat Jibril. Masa kita belajar sholat kepada Nabi, kepada Allah langsung begitu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita lanjutin lagi cerita. Faqat rawa Abu Umamah inna ulaman syaban atan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu ketika ada seorang pemuda datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah. Kata pemuda tadi, Nabi itu berada di tengah-tengah sahabat. Biasanya kalau habis sholat, seperti habis sholat subuh, itu Nabi memberikan pengajian. Lalu ada seorang pemuda yang nanya sama Nabi, Nabi, ata'zanu li fi zina? Apakah kamu boleh memperbolehkan aku berzina? Coba, ada pemuda bertanya begitu di muka umum kepada Nabi. Fasahan nasu bihi faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para sahabat berteriak. Kalau bahasa kita ya macam-macam lah sama sahabat itu. Ya masa pertanyaannya nggak sopan seperti itu kepada Nabi di muka umum lagi. Ya sama sahabat tentu dihardik lah kalau bahasa kita. Lalu karena Nabi melihat ini bukan ancaman pembunuhan. Ini karena keluar dari orang tidak tahu dan dia kepingin tahu dan dia tidak mungkin membahayakan Nabi dan semua umat Islam dan Islam itu sendiri. Kalau yang membahayakan seperti terjadinya Badar, proses hukum, kalau mencuri, Nabi sampai bilang, "Lau sarakat Fatimah laqata'tu yadaha." Andai saja Fatimah itu melakukan pencurian, korupsi, akulah yang menghukum duluan, yang memotong tangannya. Tapi kan tidak mungkin. Itu menunjukkan hukum-hukum yang berhubungan dengan homer, riba, mencuri, korupsi, segala macam, pembunuhan, itu harus tegas. LGBT segala macam. Tapi kalau hukum karena perbedaan pendapat antar sesama rakyat, sesama anak, dengan oknum pejabat, nggak boleh langsung diproses, dihukum, apalagi dibantai, nggak boleh. Ini karena dia ini nabi, apalagi nabi itu dituntun oleh wahyu, sedangkan kita tidak dituntun oleh wahyu. Kita tahu di dalam Al-Quran surat Taubah, ada yang dimaafkan, ada yang masjid dibakar di zaman Nabi. Itu karena masjidnya apa? Itu karena masjid dipakai untuk memecah belah persatuan umat Islam. Kalau kita murjifun yang memecah belah itu bukan umat Islam, tapi dulu tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh bahwa Nabi itu murjifun, membuat keonaran di Madinah. Jadi tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul menuduh Nabi yang baik-baik itu dianggap pembuat keonaran. Karena orang itu minta izin untuk berzina di muka umum, Nabi menyampaikan, "Qarribuhu." Tolong mendekatkanlah siapa kalian sahabat kepada laki-laki yang bertanya tadi. Udnu. Sini mas sampean. Jadi supaya orang itu tidak salah paham, tidak takut. Jadi perlu kita ada kalanya di suatu keadaan, suatu waktu kita jangan pasang jarak dengan orang. Jangan terlalu apa ya namanya ya, menjaga image. Jadi ada yang kalanya kita ada perlu pasang jarak, ada yang perlu kita jangan pasang jarak. Lihat situasi dan kondisi orang per orang, kasus per kasus. Fadana maka mendekatlah itu orang tadi. Anak muda yang bertanya tadi, hatta jalasa baina yadaihi, sampai dia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Nabi menyampaikan, mohon maaf ya, atuhibbu li ummika. Bagaimana kalau ada orang yang berselingkuh dengan ibumu? Faqala maka menjawab otomatis pemuda tadi, la ja'alani Allahu fida.
Nggak bisa Nabi, kalau ada seorang yang berselingkuh dengan ibuku, saya tebas tuh lehernya. Kira-kira begitulah. Qala kadzalikan nasu la yuhibbunahu li ummahatihim. Demikian juga orang lain tidak mau kalau ibunya diperkosa dan lain sebagainya, diselingkuhi dan lain sebagainya. Atuhibbul ibnatik, bagaimana kalau ternyata ada seorang pemuda memperkosa adik kamu, putri kamu? Qala la ja'alani Allahu fidak. Wah, saya tebas Nabi kalau ada orang yang seperti itu kepada keluargaku. Qala kadzalikan nasu la yuhibbunahu li banatihim. Ya seperti itulah orang lain. Orang juga nggak mau anaknya, keluarganya itu diperlakukan seperti itu. Atuhibbu li ukhtika. Bagaimana kalau saudarimu diperkosa oleh orang? Ya tentu saya tidak mau, saya tebas juga lehernya nanti. Begitu juga. Lalu diajak dialog, diajak berpikir itu pemuda. Wazada Ibnu Auf hatta dzakarul ammah wal khalah. Demikian juga gimana kalau dia memperkosa bibi kamu dari ayah kamu, bibi kamu dari ibu kamu. Wa huwa yaqul fi kulli wahid la ja'alani Allahu fidak. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yaqul kadzalikan nasu la yuhibbunahu. Wa qala jami'an fi hadithihima a'ni Ibn Auf warrawi al-akhar fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu. Kemudian setelah Nabi mengajak berpikir, dialog baik-baik kepada orang yang bertanya sesuatu yang tidak pantas, tidak baik, tapi karena tidak mengerti tadi, akhirnya meletakkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu kepada tangannya Nabi, diletakkan ala sodrihi atas dadanya, ke dadanya pemuda tadi. Nabi meletakkan tangannya ke dadanya anak muda tadi dengan berdoa dan memberi isyarat dan berharap ketenangan dari anak muda tadi. Agar dia setelah itu dia baik nafsunya maupun keinginannya, pertanyaannya, jiwanya, sikapnya itu tidak meledak-ledak. Karena biasanya darah muda itu meledak-ledak. Lalu Nabi berdoa, waqala. Nabi sambil berdoa, kita tahu dulu Ustadz Abdul Somad itu pernah meletakkan dadanya ke Prabowo. Lalu doa Nabi waktu itu sambil meletakkan tangannya ke dada pemuda tadi, Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah, mudah-mudahan mensucikan siapa engkau ya Allah, qalbahu kepada hatinya pemuda ini. Kemudian waufir dzambahu, kemudian memaafkanlah siapa engkau ya Allah, dzambahu kepada dosanya anak muda ini, wahassin farjahu, dan mudah-mudahan menjaga siapa engkau ya Allah, farjahu kepada kelaminnya pemuda ini. Masya Allah. Anak muda ini bertobat, kepingin baik. Nabi mendoakan dan menanggapi dengan cara yang baik. Falam yakun syai'un abghadha ilaihi minhu ya'ni minaz zina. Tidak ada perbuatan yang paling dibenci bagi anak muda itu kecuali perbuatan berzina tadi. Cerita seperti ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 334 sampai 335. Tentu digabung dengan berbagai ayat itu tadi supaya proporsional. Dan untuk menghindari perzinahan lebih baik kalau sudah mending menikah lah. Dan supaya tidak terjadi, tinggalkan sesuatu yang mendekati terjadinya perzinahan, termasuk terhadap pacar. Kalau masih jadi pacar, aja nikah. Tapi kalau dia bekas pacar, lebih baik ditinggalkan apa saja yang membuat ingat kepada pacar. Mungkin pemberian, foto, atau nomor WhatsApp, atau apa saja. Karena ada ungkapan begini, mohon maaf ya, mantan pacar itu lebih kejam dari setan. Ada ungkapan seperti itu. Itu katanya mengutip dari Al-Quran surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kaidakunna azim. Bahwa daya tarik atau godaan atau kebencian atau apa saja dari bekas pacar itu lebih dahsyat. Kenapa? Orang berjauhan itu dibayangkan indah. Tapi sesuatu yang dekat di rumah karena sudah biasa terjadi,
biasa melihat, maka dianggap sesuatu yang tidak indah. Itu mata di situ kan, menipunya itu di situ biasanya. Oleh karena itu godaannya itu inna kaidakunna azim itu tadi di dalam Al-Qur'an surah Yusuf itu tadi. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 28. Inna kaidakunna azim. Lalu anak-anak bercanda bahwa mantan pacar itu lebih kejam dari syaitan. Itu candaan anak muda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. An-Nisa ayat 58. Berangkat dari awal tadi, bahwa surga itu luasnya luar biasa. Samawat wal ard. Kalau surga itu luas sedemikian luas, apakah kita sudah punya tempat meskipun kecil di surga itu? Agar kita punya sebidang tempat di surga, Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Nisa ayat 58. Pertama, agar kita menjaga amanah. Kepercayaan dari siapapun mesti dijaga. Dari pasangan, dari Allah apalagi, dari orang. Itu amanah itu harus dijaga betul. Dan kita harus memberikan amanah kepada sesuatu yang tepat. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Kalau kita memberikan suatu keputusan hukum, maka harus dengan seadil-adilnya. Dulu ada cerita. Cerita itu begini. Masalah Miftahil Ka'bah hina akhadahu min Utsman ibn Abi Talhah al-Hajabi al-Abdari min Bani Abdiddar wa min ibni ammihi Syaibah ibn Utsman ibn Abi Talhah. Wa kana kafiraini waqta fathi Makkah. Dulu yang megang pelayanan dan kunci Ka'bah itu adalah Utsman bin Abi Talhah. Dan anak pamannya yang bernama Syaibah bin Utsman bin Abi Talhah. Dua-duanya ini belum Islam. Lalu waktu Fatih Makkah itu, fatalabahul Abbas ibnu Abdul Muttalib litundhaf lahus sidana ila siqaya. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'batah. Fakassara ma kana fiha min al-awthan wa akhraja maqam Ibrahim wa nazala alaihi Jibril bihadhil ayah. Jadi waktu itu sempat ada saran bagaimana Nabi kalau kunci Ka'bah dan kepengurusannya diberikan kepada kita para sahabat. Lalu Nabi katanya sih menyampaikan dia ini orang ahli. Oleh karena itu kita serahkan saja amanah itu tetap kepada ahlinya. Kalau dia ada tanda-tanda untuk menjadi orang yang baik. Ternyata dia memang mau Islam dan dia memeluk agama Islam bukan karena kepingin jabatan amanah dari Allah melalui nabinya, tapi memang dia sudah menemukan kesadaran kebenaran Islam. Oleh karena itu, apalagi dia sudah masuk Islam dan dia orang yang ahli, maka diberikanlah suatu jabatan itu. Karena dulu jabatan untuk melayani tamu-tamu yang datang ke Mekah dalam rangka umroh dan haji itu adalah orang yang terhormat. Ini pelajaran bahwa jabatan itu berikan kepada orang yang ahli. Tentu kita mengutamakan yang seagama dengan kita. Karena bagaimana tidak kalau agama saja Tuhan saja sudah Allah saja tidak diindahkan apalagi selain Allah. Artinya kalau Allah saja udah disekutukan, KTP-nya agamanya aja beda dengan kita, apalagi kita. Ini satu sisi ya, tapi satu sisi kita tidak boleh menyakiti, tetap kita harus tetap menyayangi, melindungi kalau mereka tidak membahayakan kita. Dan kita harus tetap proporsional, tetap kita membantunya, tapi pada posisinya yang tepat sesuai dengan keahlian mereka.
Adil amanata ila man i'tamanaka wa la tahum man khanaka. Kita harus memberikan kepada amanah ila man i'tamanaka, yang memang ahli bisa dipercaya. Wala tahum man khanaka, kita sendiri jangan pernah berkhianat, kecuali kalau dalam keadaan perang. Illa mutaharrifan liqital, lain lagi seperti di dalam Al-Anfal itu au mutahayyizan ila fi'ah. Karena memang al-harbu ada yang bilang khud'ah, ada khad'ah, ada yang bilang khid'ah. Ada taktik di dalam perang itu. Beda. Kalau dalam keadaan aman, jangan pernah kita berkhianat kepada siapapun. Orang berkhianat biarin, tapi kita kalau bisa jangan pernah berkhianat kepada siapapun. Abu Daud 3535, At-Tirmidzi 1264, Al-Baihaqi juz 10 halaman 271. Di antaranya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini agar kita punya sedikit coupling lah di surga. Al-ariyatu mu'addatun. Jadi kalau kita punya pinjaman mu'addatun, harus dikembalikan, diangsur kalau kita punya utang. Wal minhatu mardudah. Kalau kita diberikan sesuatu oleh seorang, maka kita harus berusaha mengembalikan, membalas. Kita usahakan memberi. Tapi kalau kita diberi oleh orang lain, kita harus punya keinginan untuk membalas. Kalau bisa lebih baik dari pemberiannya. Orang yang memberi tidak usah mengharapkan balasan. Wadainu muqtadah. Utang itu harus dibayar, diangsur. Wazaimu gharim. Orang yang ketepatan dititipi amanah menjadi oknum pejabat itu harus bertanggung jawab dunia akhirat kepada rakyatnya. Kalau perlu, kalau dia punya utang, rakyat itu harus dibayar. Jangan malah sesuatu dibuat mahal sehingga rakyat biaya rumah sakit mahal, biaya listrik mahal, belanjaan di pasar mahal, sekolah juga mahal, dan lain sebagainya. Belum dia mikir kontrakan, istrinya yang sakit, yang hamil, mau melahirkan, dan lain sebagainya. Ini di antara dari Ad-Daraqutni. Ada juga dari Abu Daud 3565, At-Tirmidzi 1265, dan 2120, An-Nasa'i fil Kubra 5781, 5782, Ibnu Majah 2398, Ibnu Hibban 5094, Ahmad juz 5 halaman 267, di antaranya dari Abi Umamah. Innal muqsitina yaumal qiyamati ala manabirim min nurin ayyaminir rahman. Orang yang adil itu besok sangat mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu maksudnya. Wa kilta yadayhi yaminul ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walau. Wa ma walau. Dan orang yang mengikuti. Bukan berarti Allah bertangan, tangannya kanan semua. Itu maksudnya Allah ridho, Allah membalas pahala dan kenikmatan. Karena Allah mengingatkan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 11. Allah itu tidak sama dengan kita. Allah tidak butuh tangan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in ala ahlihi wa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anhu wal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kita itu harus memberikan amanah kepada yang tepat dan harus menyampaikan dan menjaga amanah dan memberikan sesuatu porsi hukum dengan seadil-adilnya. Besok semuanya itu akan ditanya di hadapan Allah sekecilnya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu kalau tadi berangkat dari Al-Quran dan dari hadis. Bukhari 5188, 2554, 5.200, Muslim 1.829, At-Tirmidzi 1.705, Ibnu Hibban 4.489, 4.491, Ahmad juz 2 halaman 5, 54, 55, hadis dari sahabat Abdullah bin Umar. Cuplikan seperti ini bisa dibuka di dalam tafsir Al-Qurtubi,
juz 5 mulai dari halaman 245 di sebelah kiri sampai 249 di sebelah kiri di atas. Lalu kita akan membaca yaitu kelanjutan materi kita yaitu Al-Quran, yaitu surah Luqman. Surah yang ke-31, ayat yang pertama sampai yang 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Alif lam mim. Allahu a'lam bimuradih. Ada yang berpendapat hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Lah, Al-Quran kan untuk disampaikan. Iya, semua isi Al-Quran telah disampaikan. Ini tujuannya agar kita terus belajar. Alif lam mim saja ada kalanya kita tidak paham artinya. Ini satu sisi. Keduanya hanya Allah yang tahu maksudnya supaya manusia sadar bahwa meskipun manusia sudah sampai di langit bahkan ke Sidratil Muntaha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Tetap saja manusia tetap manusia meskipun sudah sampai ke langit yang ketujuh bahkan ke Sidratil Muntaha. Supaya manusia sadar manusia tetap manusia. Dan harus dia sadar bahwa dia lemah dan terbatas keilmuannya, bahkan umurnya juga terbatas. Ada waktu lahir, ada pasti waktu meninggalnya. Tilka ayatul kitabil hakim. Ayat Al-Quran ini, Alkitab itu untuk menunjukkan al-ma'rifah, al-hakim, penuh dengan hikmah. Pelajarannya penuh dengan hikmah. Hudaw wa rahmah sebagai petunjuk dan kasih sayang lil muhsinin bagi orang-orang yang kepingin berbuat baik. Alladzina yuqimunas shalah. Orang yang muhsinin itu adalah orang yang mendirikan salat, wa yutunaz zakah, menunaikan membayar zakat. Salat untuk kepentingan kita diantaranya zakat untuk kebersamaan kita. Ketika ekonomi mulai rapuh, maka persatuan itu mulai rapuh juga, kecurigaan di masyarakat mulai berkembang dan tumbuh. Itu sama dengan api dalam sekam. Wahum bil akhirati hum yuqinun, dan muhsinin itu orang yang tetap percaya bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan selanjutnya, yaitu ada kematian dan kita harus mempertanggungjawabkan besok. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun perbuatan kita, besok dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun kebaikan kita, besok juga akan kita tunai, akan kita semai, akan kita terima pembalasannya. Demikian juga sebaliknya. Kita harus yakin tentang keberadaan akhirat agar kita tidak berbuat zalim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Muhsinin itu yuqimunas shalah, yu'tunaz zakah, wa hum bil akhirati hum yuqinun. Itulah tanda-tanda orang yang mendapat huda, petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan adapun mereka, hum ya ulaik al muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, dan yaitu di antara manusia jar majrur itu khabar muqaddam, man adapun siapa orang, mubtada muakhar, yashtari yang menukar, mempergunakan percakapan yang kosong, lahwal hadis, liudilla an sabilillah, tujuannya untuk menyesatkan manusia an sabilillah, dari sabilillah, suatu yang diridhoi oleh Allah. Jadi harus dihindari lahwal hadis, suatu percakapan yang kosong, tidak ada manfaatnya. Jadi apa saja yang manfaatnya kurang itu harus ditinggalkan. Kalau butuh hiburan ya sebentar, tapi hiburan yang bermanfaat. Pertama, liudilla an sabilillah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Wa yattakhidha huzwa, apalagi dipergunakan apa saja suatu yang dipergunakan untuk mengolok-olok kebenaran. Mengolok-olok tentang syariah, Al-Qur'an, As-Sunnah harus ditinggalkan.
Apa saja? Ulaika lahum adzabum muhin. Adapun mereka itulah bagi yang mereka yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidha huzwa. Mereka itulah yaitu bagi mereka adzabum muhin, adapun azab yang sangat menghinakan. Dalil ini surah Luqman, surah yang ke-31, ayat yang ke-6 ini biasanya dipakai untuk mengharamkan musik. Musik itu musik tidak semuanya musik itu diharamkan. Kalau musik itu tidak melahirkan lahwal hadis, tidak melahirkan omong kosong, tidak menyesatkan ansabilillah, tidak dijadikan huzwa untuk alat menghina, tidak ada masalah. Apalagi kalau musik itu dipakai untuk menyerang, untuk mengimbangi serangan dari orang kafir, itu nggak ada masalah. Contohnya di dalam Al-Quran di akhir surah Asy-Syu'ara, yaitu surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat yang ke-227. Memang awalnya wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Ini yang syu'ara diikuti oleh orang yang ghawun itu adalah syu'ara yang lahwal hadis. Tapi kalau syu'ara yang dipergunakan justru untuk menangkal syu'aranya mereka sebagai perlawanan dari umat Islam seperti yang dilakukan oleh para sahabat termasuk sahabat Hasan bin Thabit, itu nggak ada masalah, justru diridhoi oleh Nabi, bahkan diberikan kesempatan oleh Nabi untuk menyampaikannya. Karena ini memang sesuai dengan Al-Quran, illalladzina amanu, kecuali syu'ara yang dilakukan oleh orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramilus shalihat. Wa dzakarullaha, dan diisinya dalam syu'aranya itu, syairnya itu, dzikir kepada Allah. Katsira wantasaru, dan dipakai untuk menangkal syair-syair mereka. Wantasaru min ba'di ma dzulimu. Wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamu qalabi yanqalibun. Jadi kita harus menempatkan ayat pada tempatnya. Bahkan Nabi dulu di waktu pernikahan sahabat yang namanya Rubayyi bin sahabiyah yang bernama Rubayyi binti Muawwidh, itu Nabi diundang, Nabi hadir. Dan waktu itu ada semacam, kalau bahasa kita di daerah kita itu semacam hadrah gitu. Qasidah itu kan. Itu misal mendoakan yang menikah, lalu atau mengingatkan tentang kematian dan sebagainya, itu nggak ada apa-apa. Wa juwayriyatun yadribna biddufi. Jadi pakai peralatan waktu itu, yadribna bidduf, duf semacam rebana itu. Tapi tentu musiknya, pakaiannya, goyangannya, suaranya, isinya, semua itu harus terkontrol. Bukhari 4001, 5147, Fathul Bari juz 7 halaman 400, dan masih banyak sekali termasuk 452, 3312, 6152 atau 4123, 4124. Fathul Bari juz 7 halaman 529, dan yang tadi Fathul Bari juz 7 halaman 400, dan masih banyak yang lain-lainnya. Wa indaha jariyatan fi ayyami minha tudaffifan wa tadriban. Itu tadriban. Bukhari 3529, Fathul Bari juz 6 halaman 686. Oh, itu harus khusus lebaran. Tidak, apalagi lebaran, supaya tidak menjenuhkan hidup itu. Dan untuk menunjukkan bahwa dalam agama Islam itu tidak hanya monoton saja sehingga menjenuhkan, tidak. Jadi ada perlu hiburan, tapi hiburan itu yang ada isinya. Dan isinya adalah nasihat, seperti yang dilakukan oleh sahabat. Seperti sahabat siapa? Yaitu seperti sahabat Hasan bin Thabit dan sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Nabi menyampaikan, Yauma Quraidah li Hasan bin Thabit, uhju al-musyrikina fa inna Jibril ma'ah. Adakan perlawanan. Kita tahu sahabat Hasan bin Thabit itu ahli syair itu. Demikian juga syair-syair. Inna minasyairi hikmatan. Itu Bukhari 6154, 6155, 6147, 6145. Fathul Bari juz 10 halaman
657, 668. Bagaimana tentang sanjungan? Nah, itu syair itu kan isinya sanjungan, termasuk selawat, selawat munjiat, selawat naria, itu kan juga ada sanjungan. Nggak ada masalah, Nabi disanjung nggak ada masalah, yang penting nggak boleh dipertuhan, yang nggak boleh seperti Nabi Isa disanjung, tapi setelah itu dipertuhan, disembah, dianggap anak Tuhan, itu yang nggak boleh. Nabi disanjung nggak ada masalah, yang nggak boleh itu orang butuh sanjungan, sehingga kalau nggak disanjung marah. Atau orang yang menyanjung tujuannya adalah untuk cari muka. Nah, itu yang nggak boleh, yang dosa. Atau menyanjung sesuatu yang tidak sesuai dengan orang yang disanjung, berlebihan. Nah, itu dosa. Nabi disanjung dan Nabi menyanjung sahabat. Tidak ada masalah. Oleh karena itu, alhamdulillahirabbil alamin. Allah menyanjung dirinya, Allah menyanjung makhluknya, Allah mengajarkan agar kita menyanjung Allah. Itu banyak nanti di dalam penafsiran itu berangkat dari alhamdulillahirabbil alamin. Sama dengan ni'mal abdu. Nah, ketika Allah memuji Nabi Sulaiman dengan kekayaannya, demikian juga lalu dengan kekayaannya diperoleh dan dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah, membantu orang semampunya. Nabi Ayub juga karena sabar ketika dia dicoba dengan kemiskinan dan lain sebagainya, dia sabar. Nikmal abdu juga di dalam Al-Quran Surah itu sama-sama. Yang kaya disanjung, yang miskin disanjung dengan kesabarannya terus berdoa dan berusaha sampai Nabi Ayub kembali pulih hartanya, kekayaannya, jabatannya, keluarganya. Begitu. Kalau kita dicoba, tetap kita tidak kaya, nggak ada masalah. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Uhtut turaba fi wujuhil maddahin. Bagaimana dengan ungkapan orang yang memuji kita lebih baik kita tuangin pasir aja ke mukanya. Itu maksudnya bagi orang yang carmuk dan memuji orang yang tidak pada tempatnya. Dan Nabi waktu itu ketika dipuji tidak mengambil pasir lalu menuangkan pasir itu ke muka orang yang memuji. Tidak. Jadi Nabi ini hanya memberikan semacam lampu hijau, lampu kuning, lampu merah pada porsinya. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Al-Quran Al-Baqarah ayat 220. Jangan kita mensucikan diri, jangan kita itu gila dengan pujian, jangan berlebihan ketika benci dan menyanjung orang. Waqad mudiha sallallahu alaihi wasallam fi syi'ri wal khatabi wal mukhatabah wa lam yahsu fi wujuhil maddahin at-turaba wala amara bidzalik ka qauli Abi Thalib wa abyadu yustasqal wa ma mubi wajhihi. Itu yustasqal ghamam. Karena akibat doa Nabi, perjuangan Nabi, tuntunan dari Nabi, sehingga kehidupan itu menjadi harmonis. Diturunkan hujan, yustasqal ghamam. Oleh karena itu kan ada sholawat. Allahumma salli wa sallim salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Kehidupan menjadi tidak sulit, wa tamfariju bihil qurab, kesusahan menjadi hilang, wa tuqda bihil hawaij, semua kebutuhan bisa tercapai bertahap, wa tunalu bihir raghaib, semua cita-cita juga begitu. Wa yustasqal ghamam. Sama kan? Yustasqal ghamam. Lalu ketika kita tidak ada pencurian, penebangan, segala macam, hujan pun ada kehidupan. Ketika ada air, ada kehidupan, dan seterusnya. Biwajhil karim, akibat jasa dari Allah melalui makhluknya yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak dihadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang memberi contoh itu kan kita butuh contoh. Jadi kita mesti berterima kasih atas kelahiran Nabi, keberadaan Nabi. Kita saja merdeka berterima kasih kepada pejuang. Lalu kita memperingati kemerdekaan negara kita, berterima kasih kepada perjuangan kita berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kita, sehingga kita lahir ke dunia ini. Apalagi tentang atau terhadap kelahiran dan keberadaan dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli alaihi
wasallim. Kalau salli wasallim, kalau shalla wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Kita bersolawat kepada Nabi, keluarganya, sahabat sebanyak nafas yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Dan kita memberikan doa sebanyak makhluk Allah agar kita manda'a bidhahril ghaib, barang siapa yang berdoa di kejauhan, yang didoai tidak tahu kalau didoakan, maka yustajab, maka pasti diistijabah. Ustujiba ilaih, maka diijabah. Dan kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang kita doakan. Jadi wa abiyadu yustasqal wa ma mubi wajihi simalul yatama ismatul lil aramili. Nabi itu alhamdulillah yustasqal ghamam. Kemudian simalul yatama. Dia itu penolong para yatim. Jadi kita langsung ketemu orang yang butuh, apalagi yatim, dia tidak bisa mengeluh karena ibunya nggak ada. Kalau ibunya ada, dia pasti manja-manja kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada saudaranya. Dia sudah nggak punya siapa-siapa, hidup sebatang kara. Yang ada kalanya dizalimi, diambil haknya. Simalul yatama ismatul lil aramil. Kepada aramil, para janda, dia juga membantu. Wa kamadhil Abbas wa Hasan, sahabat Abbas, sahabat Hasan, semua di syairnya itu menyanjung Nabi. Wa madahu Ka'b bin Zuhair, demikian juga sahabat Ka'b bin Zuhair. Nabi sendiri sebaliknya wa madahu aidan kepada sahabat. Ashabahu faqala, innakum latakilluna indat tama wa taksuruna indal faza. Sahabatku, kalian ini semua latakilluna indat tama. Kalian itu tidak ada yang rakus. Masya Allah. Wa taksuruna indal faza, dan ketika diajak untuk berjuang, semuanya ikut berjuang. Ini luar biasa. Di antaranya ada di dalam Ibnul Athir fi Nihayah fi Gharibil Hadis juz 3 halaman 443. Yang tidak boleh itu la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam wa qulu Abdullah wa rasuluh famaknahu la tasifuni bima laysa fiyya min as-sifati taltamisuna bidzalika manhi kama wasafat an-nasara Isa bima lam yakun fih fanasabuhu ila annahu ibnullah fakafaru bidzalika wa dhallu wa hadza yaqtadi anna man rafa'a imra'an fawqa haddihi wa tajawaza miqdarahu bima laysa fihi fa mu'tadun athim. Itu Bukhari 6830, Ibnu Hibban 6213, Ibnu Abi Syaibah juz 14 halaman 563, hadis dari sahabat Umar. Cuplikan seperti ini bisa dilihat di tafsir juga Al-Qurtubi juz 5 halaman 237 di sebelah kiri bawah sampai 238 di sebelah kanan atas. Kita lanjutkan sedikit mengakhiri pertemuan kita, yaitu materi kita Al-Quran Surah Luqman. Jadi musik qasidah itu dilihat dulu musiknya, pakaiannya, gerakannya, isinya, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran kallam yasma'ha ka'anna fi udhunihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Bagi orang yang tutla alaihi ayatuna, disampaikan ayat-ayat kami, lalu mereka walla mustakbiran, mereka berpaling dengan penuh mustakbiran, kesombongan, ka'allam yasma'ha fi ka'anna fi udhunihi waqra, dia pura-pura tidak mendengar, seperti di telinganya itu ada tutup sumbatan, fabashshirhu bi'adzabin alim. Maka pantas bagi orang yang seperti ini mendapatkan azabin alim. Sebaliknya, innalladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun na'im. Bagi orang yang amanu wa amilus shalihat, pantas mendapatkan jannatun na'im. Khalidina fiha, mereka kekal di jannat. Wa'dallahi haqqa, janji Allah pasti, Allah nggak pernah bohong. Wa huwal azizul hakim, Allah itu perkasa, Allah itu kuat. Kalau mau minta kekuatan, minta pertolongan, mintalah kepada Allah, mengadulah kepada Allah, berkeluh kesahlah hanya kepada Allah. Al-Hakim. Allah memang aziz, Allah memang kuat, tapi Allah itu di sisi yang lain penuh dengan bijaksana.
Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah menciptakan, bukti kekuatan Allah dan kebijaksanaan Allah. Allah mampu menciptakan samawat, langit bighairi amadin, tanpa tiang. Dan Allah, bukti kebijaksanaan Allah Al-Hakim, ketika manusia hambanya punya salah, Allah memberi kesempatan, tidak langsung menyiksanya. Buktinya kita masih dikasih sisa umur. Wa alqa fil ardi rawasiya, dan Allah meletakkan di permukaan bumi ini rawasiya, kepada gunung-gunung sebagai paku bumi agar tidak goyang tanah ini, bumi ini. Andai saja bangunan itu tidak ada paku pancang ke bawah, maka dimungkinkan mudah longsor, mudah goyang. Antamida bikum, agar bumi itu tidak menggoyangkan bumi dengan kita. Wabatha fiha min kulli dabbah, dan Allah itu mengembangbiakkan di bumi min kulli dabbah, dari tiap-tiap hewan. Sehingga hewan ini ada yang hewan yang berkembang biak, yang bernyawa, dan yang berpasangan, dan lain sebagainya. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Lalu Allah diberikan air itu bumi, air hujan, fambatna fiha min kulli zaujin karim. Lalu ditumbuhkan dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan yang baik. Zaujin karim, segala macam itu yang baik. Jadi kalau ingin baik harus ada tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Hadza khalqullah. Adapun inilah semua ciptaan Allah. Faruni madza khalaqal ladzina min duni. Lalu yang selain Allah, yang kamu persekutukan dengan Allah itu, dia menciptakan apa? Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Orang-orang yang zalim itu betul-betul berada di dalam kesesatan. Kalau bahasa kita, sudah terlalu banyak nikmat Allah yang telah diberikan, dititipkan kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat yang mana lagi yang kamu tega mendustakan, melupakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa nikmat Allah dilupakan dan tidak dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah? Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.